Wah, ini beneran kepala kerbau ya. Tuh, sesungguhnya kan persembahan. Nah, makhluk-makhluk ini kan juga harus dikasih makan dulunya. Nah, kita ini dikasih tanggung jawab. Saya nggak pernah tahu ada perintah dalam agama Islam bahwa kita diberi tanggung jawab untuk memberikan sesembahan kepada makhluk halus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah tauhid di Indonesia masih harus sangat gencar disuarakan karena di Indonesia masih banyak orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Alasannya berbagai macam, ada yang beralasan karena ini budaya sehingga harus dilestarikan, ada juga yang beralasan bahwa ini untuk menolak bala, kalau tidak dilakukan hal seperti ini nanti akan datang bencana alam, penunggu laut ini, penunggu laut itu akan marah, sehingga mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Yang paling terkenal di Indonesia itu sebutannya sedekah laut. Nah, hal ini masih banyak sekali dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Langsung aja coba kita lihat beberapa video-video sedekah bumi atau sedekah laut ya. Oke, ini video yang pertama, langsung aja kita putarkan ya. Wah, ini beneran kepala kerbau ya. Tapi kayaknya ini udah lama deh kepalanya karena matanya udah mulai nggak kelihatan ya, udah mulai nggak sempurna gitu. Kemungkinan ini kepalanya udah berhari-hari gitu ya. Kita putarkan lagi videonya. Di sini juga ada botol-botol minuman, ada Coca-Cola, ada Pocari Sweat, ada Sprite dan lain-lainnya. Entah maksudnya apa, saya nggak paham ya. Ada pisang juga, ya pisang ini. Ada semangka, ada tumpeng. Oh, banyak ya. Oh, banyak ya, bukan cuma satu. Oh, ada banyak. Kalau kita lihat di sini ada tulisannya kelompok Gilnet Cumi. Apa nih? Timur. Sepertinya ini ada kelompok-kelompoknya sendiri ya. Mungkin kelompok desa ini, kelompok desa itu, makanya kelihatan banyak ya. Nggak cuma satu doang nih. Kalau kita lihat keterangannya di sini ada tulisan beneran pakai kepala kerbau ya, bukan pakai boneka atau manekin. Jadi sekarang tahu dong kenapa bangsa Indonesia khususnya orang Jawa kalau buat acara ritual sedekah bumi atau sedekah laut nggak pernah kaleng-kaleng. Oh, katanya orang Jawa ya, tidak semua orang Jawa begini ya. Coba kita lihat lagi video lainnya. Kalau yang ini katanya di Brebes ya, Brebes Jawa Tengah. Oke, kita putarkan dulu videonya. Inilah replika kapal nelayan yang berisi kepala kerbau dan hasil bumi lainnya yang akan dilarung ke laut pada ritual tahunan sedekah laut masyarakat pesisir Pantura, Desa Pulau Gading, Bulekaba, Brebes, Jawa Tengah yang berlangsung Senin siang 7 Agustus 2023. Sedekah laut gitu ya namanya. Tidak hanya itu, warga juga membawa sesaji lainnya seperti ayam dan angsa yang dibawa ke atas kapal nelayan menuju perairan Laut Jawa. Tradisi larung sesaji kepala kerbau yang dilakukan ribuan masyarakat nelayan pesisir Pantura. Ada uang juga ya, ini uang Rp2.000 gitu ya. Kabupaten Brebes ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hasil ikan yang melimpah. Oh, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan hasil nelayan yang berlimpah. Kenapa nggak sedekah ke anak yatim aja ya kan ya? Sementara itu, sebelum prosesi larung sesaji dilakukan, miniatur kapal berisi kepala kerbau sempat diarak keliling desa. Diramaikan dengan kesenian tradisional lainnya seperti burok dan panggung musik berisikan lagu-lagu dangdut khas Pantura yang diikuti tumpah ruah warga dari anak-anak hingga orang dewasa yang menyambut kegiatan ritual tersebut. Selain itu ada juga pagelaran wayang purwa yang wajib ada dan ditampilkan saat berlangsung tradisi sedekah laut.
Oke, itu tadi videonya. Kalau misalnya hal seperti ini dilakukan oleh orang-orang non-muslim, ya kita no comment kalau non-muslim karena lakum dinukum waliyadin ya. Tapi kalau misalnya ini dilakukan oleh orang-orang Islam, ya Allah, ini perlu ada yang mengingatkan bahwa tersebut adalah kesyirikan, membuat seseorang bisa berpotensi kekal di dalam neraka. Dan yang kita sayangkan juga ada beberapa pemuka agama, ada orang yang dianggap ulama, dianggap gus lah, kiai, tapi justru membenarkan hal-hal seperti itu. Itu sesungguhnya kan persembahan, ya kan? Nah, dunia ini selain manusia yang kelihatan dan makhluk yang nampak, kan banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak nampak. Nah, di zaman itu sistem survivalnya banyak berhubungan dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Kan eranya masih era seperti itu. Nah, makhluk-makhluk ini kan juga harus dikasih makan dulunya. Nah, kita ini dikasih tanggung jawab. Kita ajak ngomong makhluk-makhluk itu. Jadi dalihnya Gus Muafiq tadi katanya kita hidup berdampingan dengan roh-roh gitu ya, makhluk halus gitu. Jadi kita harus memberi makan juga kepada mereka, dan itu tanggung jawab kita katanya. Nah, makhluk-makhluk ini kan juga harus dikasih makan dulunya. Nah, kita ini dikasih tanggung jawab. Saya nggak pernah tahu ada perintah dalam agama Islam bahwa kita diberi tanggung jawab untuk memberikan sesembahan kepada makhluk halus ya, jin dan lain-lainnya. Justru malah sebaliknya, perintahnya dalam agama Islam kita dilarang bersekutu dengan syaitan, dengan jin, dan sesembahan kepada perkara yang gaib itu dalam agama Islam cuma diperuntukkan hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan mati hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, bukan untuk yang lain. Lihat ritual yang dilakukan oleh sebagian orang. Setiap tahun menyembelih kepala kerbau, kemudian diletakkan di lautan. Ini syirik akbar. Ini bukan kegiatan orang Islam. Ini tradisi harus dihentikan. Ini tradisi kesyirikan. Tradisi mengantarkan masyarakat dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Jangan beralasan demi wisata supaya orang-orang wisatawan mau lihat acara ini. Apakah Anda ingin dunia mengorbankan manusia kekal dalam neraka jahanam? Ini tradisi harus dihentikan. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk jin. Konsekuensi dari dosa kesyirikan akbar, ketika seseorang mati sebelum bertaubat dari dosa kesyirikan akbar itu, maka dia akan kekal di neraka. Tapi kan biasanya dalih mereka, kayak panitia surga neraka aja meneraka-nerakakan orang lain. Bukan saya yang mengatakan itu neraka tempatnya, tapi Allah yang sudah berfirman bahwa orang-orang kafir, orang-orang pelaku kesyirikan akbar, ketika dia meninggal sebelum bertaubat, ya tempatnya di neraka. Silahkan baca tuh surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Islam itu tidak melarang seseorang berbudaya, beradat istiadat. Boleh saja, silahkan hidupkan budaya, hidupkan adat istiadat kalian, selama adat dan budaya tersebut tidak melanggar syariat agama Islam. Sebagai seorang muslim itu, hidup mati kita di bawah aturan agama Islam. Sampai kita mati, sampai kita dikuburkan nanti, itu pakai aturan ajaran agama Islam. Ada satu falsafah dari orang-orang yang bersuku Minang, teman-teman. Saya bukan orang Minang, tapi saya suka sekali dan saya setuju sekali dengan falsafahnya, yaitu adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Artinya adat istiadat itu mesti mengikuti aturan ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam itu mengambil dari kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Seperti itulah semestinya seorang muslim. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.